ada hashtag Save Raja Ampat. Kalau kemudian Pak Prabowo menitahkan iupnya dicabut, itu kan artinya memang ada yang salah dengan proses mengonfirmasi ya bahwa ada masalah di situ. Viral itu kan sebetulnya kan atas izin pemerintah juga, Pak. Tiba-tiba ada kapal tongkang JKW apa? Mahakam 1. Mahakam 1. Mahakam 6. Kemudian ada Dewi Iriana ya? Enggak, Ibu Iriana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Dalam konteks itu pula, hari ini penggawa kewarasannya, Henry Satrio, khusus membawa makanan-makanan dan juga meminta untuk disediakan kopi. Karena komunikasi memerlukan kopi. Kata Pak Prabowo, kopi bikin pinter. Gitu. Kapan tuh statement dikemukakan? Waktu pertemuan para pemret yang banyak. Dikasih nggak logiknya? Kenapa bikin pinter? Enggak. Kan gue nggak datang. Iya betul. Dan lu bukan pemret juga kan? Iya bukan. Iya. Tapi dari segi strategi komunikasi politik itu maksudnya apa ya bicara kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Kan pasti orang nanya kenapa Pak Prabowo sering ngopi. Kan di acara Hari Buruh, gue ngopi dulu ya. Ya, biar cepet juga. Saya minum kopi karena kopi bikin pinter. Apakah teh bikin pinter? Bisa jadi bikin pinter juga. Cuma kan dia lagi nggak ngopi, lagi nggak ngeteh ngopi. Baik. Teman-teman, sudah hampir 8 bulan Pak Prabowo menjalankan amanahnya sebagai presiden. Ada cukup banyak hal sudah dilakukan. Walaupun ada cukup banyak juga yang belum dilakukan. Ada cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulai digarap sesuai dengan janji kampanye politiknya yang sudah ditransformasi menjadi program di dalam pembangunan asta-citanya. Tapi kemudian masih juga cukup banyak masalah-masalah yang hari ini menjadi bagian dari tantangannya. Dan evaluasi lo apa sih kalau makan? Bukan, ini teman-teman, ini adalah onde-onde efisiensi. Kecil banget bos. Oh, tapi lu yakin efisiensi masih dilakukan? Enggak, kemarin Menteri Lingkungan Hidup press conference di Hotel Bintang 5. Mungkin lagi dia ada di situ sekaligus press conference, bukan khusus diadakan untuk itu. Lu suka berburuk sangka aja sih. Enggak, gue nanya. Maksud gue kalau benar-benar dia press conference, kalau tulis press conference di Hotel Pullman kalau gue gak salah ya. Hebat ya. Maksud gue kalau cuma mau press conference di kantornya aja. Kantornya gede. Gitu. Menteri Lingkungan Hidup. Siapa itu namanya? Hanif ya? Hanif ya. Pokoknya namanya ada 3 orang deh tuh dijadiin satu. Hanif Faisal Reza kalau gak salah ya. Bukan, Hanif siapa? Pul. Gak apa kan, udah gak usah diapalin. Gimana Pak 8 bulan kinerja Pak Prabowo menurut Pak BW gimana? Nah itu yang gue mau tanyain. Kan lu selalu mengamati komunikasi. Selama ini kan dikatakan ada program-program sudah banyak dilakukan, cuman tidak mampu dikomunikasikan kepada rakyat sehingga kelihatannya program belum jalan. Apa benar begitu? Iya, memang komunikasi ini masih menjadi tantangan terberatnya pemerintahan Pak Prabowo ya. Iya. Kelihatan sekali sebetulnya masing-masing menteri menurut saya masih sibuk mengkomunikasikan kerjanya kepada presiden, tapi tidak terlalu maksimal mengkomunikasikan kinerjanya kepada rakyat. Bahkan ke anggota dewan juga enggak. Misalnya contoh Koperasi Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Aristiadi kan di layar kaca ya, tangkapan layar kaca dan media sosial ya, sempat gelagapan tuh waktu ditanya oleh wakil rakyat fraksi PDI Perjuangan Pak Durianto. Pak Durianto, Rika ya. Ini gimana bisnis plannya ini Koperasi Merah Putih?
Katanya akan diberikan dana 3-5 miliar. Dari mana duitnya? 80.000 koperasi, 400 triliun. Gitu ya. Emang sih saya dengar waktu disebut 400 triliun, Ustadz Yusuf Mansur udah siap-siap mau masuk ke ruangan. Cuma ngomong doang, duit dari mana duitnya gitu. Tapi dia nggak dikasih masuk. Akhirnya Pak Budi Arya gelagapan tuh. Di mana bisnis Pak? Itu bener loh. Maksudnya bisnis plannya ini gimana? Jadi gini loh Pak. Ini bukan karena Pak BW pengacaranya Pak Prabowo ya, makanya saya ngomong puji-puji begini. Jadi saya bilang, Pak Prabowo ini kan programnya memang bagus-bagus. Ya dengan segala kekurangan, dengan segala masukan-masukan kritis yang diberikan rakyat, tapi dia pengen makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, cek kesehatan gratis, ini sukses gitu. Sehingga dia emang akselerasi kerjanya tuh cepat juga. Danantara misalnya. Itu cepat juga. Tapi memang akhirnya Pak Prabowo sendiri mengakui komunikasi ke rakyatnya jadi kurang. Padahal komunikasi itu penting. Nah 8 bulan ini pada saat Pak Prabowo sibuk kerja, dia juga direpotkan dengan kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh para pembantunya selama 8 bulan ini. Ya mungkin ada keinginan buat para pembantunya untuk lebih diperhatikan mungkin ya. Jadi agak-agak caper gitu. Caper dan baper ya. Ngomong aja akhirnya gaduh sendiri. Dan kegaduhan itu menimbulkan ketidaknyamanan juga gitu di kalangan masyarakat. Nah, tapi gini ya Pak BW ya. Ternyata di zaman pemerintahannya Pak Prabowo ini no viral no justice itu terjadi gitu. Yang paling dekat kan tentang tambang nikel di Raja Ampat itu. Ada hashtag save Raja Ampat. Walaupun ada juga tuh video perlawanan kan. Bukan video perlawanan, video yang berbeda yang mengatakan bahwa aman Pak, pantai di sini aman kata masyarakat di sana. Dan cuma sebagian kepala daerah ya, cuma ada juga yang mengatakan enggak itu bohong. Jadi kita juga bingung simpang siur juga. Tapi kan yang hakiki itu ya yang benar ini kan kalau kemudian Pak Prabowo menitahkan IUP-nya dicabut, izin tambang 4 perusahaan itu dicabut, yang Bahlil kemudian juga cabut gitu ya. Itu kan artinya memang ada yang salah dengan proses mengonfirmasi ya bahwa ada masalah di situ ya. Jadi video-video yang beredar bahwa pantai kita aman, bahwa nggak ada apa-apa, silahkan teruskan investasi, itu terkonfirmasi tidak tepat pernyataan itu. Kenapa? Karena Pak Prabowo juga bereaksi cabut IUP-nya. Nah, tapi kan pertanyaannya ini kenapa baru kejadian setelah sudah viral, sudah banyak diprotes oleh masyarakat. Baru kemudian satu-satu kan Menteri Lingkungan Hidup press conference. Kemudian Pak Prabowo manggil 3 menteri itu Pak. Iya. Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, sama Menteri SDM. Gitu dipanggil tuh untuk membahas ini. Coba Bapak bayangkan kalau misalnya ternyata tidak viral gitu. Viral itu kan sebetulnya kan atas izin pemerintah juga Pak. Kan kalau pemerintah tahu ada yang nggak oke gitu ya, biasanya tuh ya akan dicegah-cegah juga viralnya. Nah balik lagi ke pemerintahan Pak Prabowo ya Pak ya. Jadi memang challenge-nya itu berat luar biasa. Apa? Ya tentang geopolitik lah, tentang geoekonomi gitu ya. Kan banyak hal. Nah Pak Prabowo mesti bisa menembus itu. Nah di sisi lain isu-isu yang juga gaduh di dalam pemerintahan tapi tidak berkaitan langsung dengan dirinya itu juga tetap naik gitu eskalasinya. Misalnya isu tentang ijazah Jokowi. Kan saya udah berkali-kali bilang yang ngeluarin ijazah itu kan UGM. Dan UGM sudah bilang asli. Jadi karena UGM udah bilang asli ya UGM akan mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Yang bisa bilang itu palsu UGM juga nanti. Gitu. Tapi kan ini isu naik terus eskalasinya gitu. Kemudian hal-hal lain yang memang terkait misalnya tadi Chef Raja Ampat tiba-tiba ada kapal tongkang
JKW apa? Mahakam 1. Mahakam 1. Mahakam 6. Kemudian JKW, ada Mahakam 6. Dewi Iriana ya? Enggak, Ibu Iriana. Enggak, nama ininya. Hah? Dewi Iriana. Oh, bukan Ibu Iriana. Bukan. Oke. Kapal tongkang itu kan jadi menghebohkan lagi sisi lain kan. Kemudian orang jadi bertanya. Dewi Iriana. Gitu. Sementara ya Pak Prabowo tetap menjalankan agenda-agendanya gitu. Dengan segala itu tadi ya. Ya ginilah. Banyak kurangnya pemerintahan Pak Prabowo itu. Bahkan Pak Prabowo saja menilai pemerintahannya selama 6 bulan itu nilainya baru 6. Gitu. Jadi artinya Pak Prabowo juga melihat bahwa ada keinginan di dirinya untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya ini. Tapi yang menarik Pak, ternyata gini Mas BW. Rakyat itu juga menilai pemerintahannya Pak Prabowo harusnya ditingkatkan kinerjanya. Makanya kemudian rakyat bersuara nih kapan mau reshuffle. Ya oke lah ini prerogatif presiden, tapi rakyat sampai turun tangan untuk bertanya, ini kapan mau reshuffle, itu kan menarik juga. Gitu. Itu kalau reshuffle tuh bukan hak prerogatif tuh presiden, itu hak konstitusional rakyat atas pelayanan yang baik dari pemerintahan. Jadi nggak benar kalau rakyat sudah bersuara perlu reshuffle, itu hak konstitusional dia untuk mendapatkan pelayanan yang. Dan itu harus, tapi Pak Prabowo dengerin kok. Waktu tanggal 2 Juni tuh, hari perayaan Pancasila dia bilang, ini kalau macam-macam nggak mau kerja nih saya tindak nih. Kan sebenarnya sudah terjadi reshuffle juga kan. Oh ya? Iya sekali kemarin. Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan itu. Itu kan gara-gara dia nggak bisa manage stakeholdernya. Nggak bisa manage stakeholder kan artinya dia di demo tuh. Karyawannya marah. Yang sekarang lagi nggak bisa manage stakeholdernya menurut saya tuh Menteri Kesehatan. Dokter-dokter pada marah. Itu kan gak bisa manage stakeholder tuh. Sama satu lagi bikin gaduh kemana-mana. Waktu itu kan Menteri Pendidikan sampai mahasiswanya demo-demo gitu ya. Ada yang menarik yang dilakukan oleh para purnawirawan. Yang membuat surat secara resmi. Ini dalam sejarah ketatanegaraan ini menarik loh. Membuat surat secara resmi untuk menjadi bagian untuk mendorong proses pemakzulan. Ada 3 hal yang menarik di situ. Gue nggak tahu nih komunikasi politiknya dari kacamata ini. Pertama, tidak ada satu partai pun dan satu anggota dewan yang menyatakan secara tegas itu tidak bisa. Dia cuma mengatakan bahwa prosesnya akan sulit dan ada tahapan-tahapan. Satu itu yang apa? Terus yang kedua, sama sekali hari ini kita tidak pernah mendengar statement resmi dari Pak Prabowo mengenai proses itu. Karena dia adalah pemimpin koalisi. Kim. Semua kalau diselesaikan ini, selesai itu. Saya tidak akan setuju. Selesai. Terus yang ketiga, komunikasi politik Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Yang hanya dilirik-lirik oleh Mas Gibran dari belakang. Waktu 1 Juni. Ya jadi Bapak mau nanya apa ke saya? Bapak tadi kasih analisa sendiri sih. Itu gue tadi komunikasi politik itu apa yang bisa dibaca dari komunikasi kan? Itu kan proses kan komunikasi tidak harus komunikasi ngomong gitu kan? Tapi situasi yang terus Henry melihatnya bagaimana tuh Hensat? Situasi itu dalam pandanganmu seperti apa ya? Jadi gini Pak, pada suatu hari. Ini orang mau serius ngomongin makan dulu lagi. Ini efisien ini makan dulu loh bos. Kasih tahu ini gue yang bawa. Iya. Tadi dari awal gue udah kasih tahu. Ini kalau saya nggak bawa pemirsa nggak mau mulai dia. Emang gawat ini podcast mahal buat narasumber ini. Ampun deh. Model gini nih kopi ini boleh diminum nggak? Tadi mau saya minum dibilang dia Pak jangan. Jadi gini. Pada suatu hari Pak Wiranto bertemu Pak Prabowo. Kemudian Pak Wiranto keluar bertemu dengan para wartawan. Pak Wiranto ngomong gini. Surat kan berarti surat pemakzulan versi pertama yang masih ditandatangani Pak Trisno. Ini Pak Prabowo kan presiden, eksekutif.
kekuasaannya bukan tak terbatas kalau saya nggak salah. Terbatas nih. Purnawirawan ini kan cerdas. Oh gitu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya Pak Wiranto ngasih tips ke purnawirawan itu. Lo salah alamat kalau kirim ke Prabowo. Kirimnya ke legislatif dong. Bahkan ada analis komunikasi politik kondang tuh. Henry Satrio namanya. Dia bilang begini waktu itu. Harusnya isu pemakzulan ini ditangkap oleh DPR. Supaya tidak jadi liar. Gitu. Orang-orang gak suka-suka ini gara-gara si Henry Satrio nih. Surat jadi, dibikin ke DPR. Surat dibikin ke DPR. Saya bilang bukan. Si Henry Satrio itu bilang ini asal muasalnya justru karena tips dari Pak Wiranto. Tapi itu menariknya ya. Tidak ada lagi tanda tangan Patris Trisno Pak. Jadi Patris Trisno udah selesai juga tuh kan ketemu Pak Prabowo beberapa kali kan. Terakhir ya di ulang tahun 2 Juni itu. Tapi ulang tahun Pancasila. Tapi kemudian walaupun tidak ada tanda tangannya Pak Patris Trisno, ternyata bobotnya dianggap DPR masih kuat sehingga dia waktu itu bilang apa DPR ingin merencanakan membacakan surat dari Purnawirawan itu di paripurna, jadi supaya dimengerti oleh masyarakat. Iya, saya setuju sih itu memang supaya tidak liar isunya itu harus ditangkap oleh DPR sebagai lembaga yang menampung aspirasi rakyat. Dan itu cerdas tuh dia mengamplifikasi itu kepada masyarakat itu penting karena dia perlu dukungan dari masyarakat juga kan gitu kan. Untuk apa? Itu surat itu harus dibacakan ke masyarakat. Oh gitu. Cuma dukungan terhadap iya surat. Ini Bapak hati-hati loh ini Pak. Iya dong kan dukungan terhadap surat. Kalau yang dibacain surat. Bapak belum pernah kena ban kan YouTube-nya kan? Enggak dong. Ya, makanya. Alasannya apa nge-ban? Harus hati-hati. Jangan sampai terdengar Bapak menyetujui surat itu. Enggak, DPR. Kan tadi lo bilang DPR ingin membacakan masyarakat. Hati-hati loh kalau ngomong jangan dibolak-balik kayak gitu. Iya. Nah jadi nanti kita lihat tinggal tunggu dan betul tuh tadi Pak BB bilang. Iya ya. Belum ada statement resmi nih. Justru yang ada adalah drama-drama makin intensnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Terakhir kan Bang Dasko tuh ngirim dikirim oleh Pak, kok dikirim tuh kesannya paket ya, diutus oleh Pak Prabowo bertemu Ibu Mega. Bang Dasko nih. Bang Dasko. Jadi ketemu terus langsung beredar. Wah ngomongin apa nih. Ya kan orang Indonesia begitu kan. Ada apa-apa, pengen tahu nih mau ngomongin apa. Padahal dia gak ada di situ. Tapi sebetulnya emang Bang Dasko, Mbak Puan, Pak Prabowo, Bu Mega itu emang pengen diomongin ada pertemuan apa. Lah kalau dia gak pengen diomongin kan gak masuk TV Pak. Gak usah disebar-sebar pertemuannya. Tapi karena disebar-sebar, dia emang pengen tahu tuh, pengen orang-orang ngomongin ada pengen apa. Dikepoin. Iya. Terus saya yakin tuh ngomongin itu Pak, ngomongin reshuffle tuh Pak. Maksudnya reshuffle terus ngajak PDI bergabung. Kan saya pernah bilang begini, PDI masuk apa enggak itu kan urusan belakangan. Yang jelas kenikmatan PDI kan gak diambil oleh Pak Prabowo, gak dikurangi. Mbak Puan boleh tetap ketua DPR. Yang mestinya jadi dubes lah gitu. Tapi saya yakin ini PDI Perjuangan bisa masuk kabinet nih Pak. Tapi Mbak Mega bilang kita tidak mau masuk dalam kabinet. PDI tidak mau masuk dalam. Ada pernyataannya juga. Jangan ngomong ke situ dulu, mestinya Bapak tanya. Yang dimaksud dengan masuk kabinet tuh gimana? Ya, yang mau dimaksud dengan mau masuk kabinet nanti gimana? Baru kita bahas. Yang tadi Bu Mega, tapi terakhir aja. Ini saya mau ngasih prediksi Bapak ngomong gitu jadi udah gak enak. Karena ujungnya udah tahu Bu Mega tetap berada dalam pemerintahan. Gitu ya. Lo mau kasih preambul gitu ya? Iya, coba kita ulang nih. Jadi Bapak mesti tanya nih. Maksud lo apa ya masuk kabinet? Maksud lo apa masuk kabinet? Nah, bisa jadi begini. Nah kan ini enak diskusinya kan. Nyambung gitu loh. Jadi, dia gak mau dicegat. Jadi maksud saya sangat mungkin PDI Perjuangan nanti masuk kabinet, mungkin dapat 3 kursi menteri sama 3 wamen Pak.
Kenapa 3-3? Karena Ibu Mega ini dan PDI kan nomornya 3. Gitu Pak. Terus 3. Bisa buat velocity Pak. Dan 3 menteri, 3 wamen jadi deh. Iya, ada satu. Ada satu lagi. Apa Pak? Kenapa 3? Kenapa? Karena kalau 8 dibelah 2, 3. Iya. Velocity-nya gitu. Tolong pemirsa dibantu ya. Aduh. Nah gitu, tapi memang kemudian Bu Mega mengatakan kita tetap berada di luar pemerintahan. Ini Bu Mega kan negarawan Pak. Dan senior. Jadi ya, sebelum politician. ada SK Pak, sebelum kadernya menempati tempat duduk di kementerian-kementerian, dia emang dia harus bilang harus ngomong begitu. kami tidak berada di luar pemerintahan. Tapi saya yakin Ibu Mega ini mendukung Pak Prabowo. Tapi dikasih, Maksudnya mendukung dalam urusan pemakzulan apa tuh? Karena kita dari tadi baru ngomongin pemakzulan. oh iya saya belokkan kejauhan ya Pak. Kejauhan loh. Jadi kalau tentang pemakzulan itu kan nanti kan dibaca ini pasti sama Mbak Puan Pak. Sama Mbak Puan tuh. Dan kebetulan kan Mas Gibran ini kalau hitungan matematika di DPR Pak ya nggak kuat Pak. Karena dia bukan anggota partai politik kan. Dia itu ngandelin temannya bapaknya Pak di situ. Itu kan ketum-ketum partai politik banyak temannya bapaknya tuh. Iya. PAN, Golkar. Bahkan Pak Prabowo kan juga temannya bapaknya. Nah ini memang menarik nih. Tapi kalau prediksi saya sih Pak Jokowi kan langsung belain anaknya tuh. Itu kan sepaket gitu. Jadi kayak oh jangan dong, masa diganti sendiri gitu. Tapi emang kalau kita melihat ke undang-undang, ya dilihat aja di undang-undang Pak. Kan kalau nggak salah bisa diganti kalau pelanggaran berat kan. Itu kalau nggak salah pengkhianatan ya. 2/3 anggota dewan harus setuju untuk membawa kasus ini ke MK. Di MK baru nanti akan dilihat apakah ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan. Kalau MK mengatakan ya, dibalikin ke MPR setelah itu bos. Silakan mau dimaklumkan. MPR dia harus 3/4-nya ada situ. Kalau nggak salah tuh mekanismenya. Jadi itu disebutnya berat, memang mekanismenya berat. Di atas kertas bisa, dalam praksis politik itu rumit. Walaupun bukan tidak mungkin. Itu loh. Tapi terus ada 3 kejadian lain yang menarik mas. Apa? Satu, tiba-tiba Mas Gibran tahun depan ingin pindah dan berkantor di IKN. Apakah itu ada kaitannya dengan sebagai bentuk simbolik sudahlah, gue nggak usah ikut, gue nggak usah peluk dan aku memisahkan diri saja, bikin kerajaan lain. Apakah itu? Ini kan simbolik-simbolik ini harus dibaca juga nih. Iya kan. Menurut Henry. Mungkin dia menilai pembangunan tahun depan itu di IKN udah mulai bagus Pak. Udah mulai baik gitu kan. Dan dia kan harus menjaga legasi ayahanda kan. Kan Pak Prabowo memang melanjutkan IKN. Tapi kan tidak sekencar makan bergizi gratis, tidak segencar Koperasi Merah Putih gitu. Ya memang yang harus menjaga ya akhirnya anaknya. Mungkin itu juga ada perjanjian kali antara bapak sama anak. Tapi orang-orang mengatakan itu karena kenapa tahun depan bukan sekarang ini? Karena Istana Wapres belum dibangun. Jadi kalau sudah dibangun baru bisa pindah ke sana. Itu aja sih sebenarnya. Oh gitu Pak. Oh sesimpel itu ya. Tapi menurut saya kalau Pak Gibran pindah ke sana, ini menarik juga loh. Apa yang menarik? Ya menarik aja, dia berani gitu. Itu Pak katanya lapor Mas Wapres itu berhasil loh. Berhasil itu apa? Ada 7.600-an laporan Pak. Seluruh gitu. Pertanyaannya berkaitan dengan masalah kemudian dijawab tuh kan nggak tahu ya Pak. Itu laporannya banyak yang mengeluh, berkeluh kesah 7.600-an laporan. Kalau saya baca tadi pagi korannya. Apa isinya? Hah? Isinya 7.600 itu isinya apa? Pertanyaannya. Ya keluhan Pak, keluhan kan lapor Mas Wapres. Jadi kalau ditangkap disimpulkan apa sih? Ya itu berhasil dia menerima 7.000 laporan itu. Enggak, yang saya bingung itu percaya gitu mau Wapres ya. Maksud saya lapornya ke Wapres kan, lapor ke Presiden kan lebih cepat ya. Gitu. Iya. Orang-orang ini nggak ngerti kalau Wapres ini cuma ban serep, lapornya ke ban serep. Nah, yang kedua yang menarik tadi baru pertama tuh. Tiba-tiba sekarang ada percakapan politik
bahwa Pak Jokowi akan tampil menjadi salah seorang ketua partai dan mengambil alih. Memang ada 2 partai kayaknya sekarang lagi cari pemimpin. Tapi buat apa Pak? Pak Jokowi itu dengan tidak menjadi ketua umum partai ini sekarang kan lebih bebas, dia lebih independen. Dia bisa terima ketua-ketua umum parpol yang lain. Kalau cuma terima itu kan sangat seremonial. Tapi menjaga anak Mas Ananda untuk tergusur kan itu dia harus Indomie masuk. zaman dulu tuh Pak. Mie instan zaman dulu anak Mas tuh. Yang kalau dulu dikemes gitu. Kasih lada sama micin banyak-banyak makan tuh. Saya SD zamannya begitu. Sih. Anak emas. Bapak tuh maksudnya anak emas anak dan mas. Ananda. Anak emas dan Ananda. Karena kalau dia menjadi kalau dia katanya gini, kalau dia menjadi ketua partai, maka dia akan ada dalam majelis koalisi. Yang dalam percakapan-percakapan itu dia bisa hadir. Jadi dia bisa mendefense within. Buat apa Pak? Dia nggak usah jadi masuk koalisi juga diajak ngomong kok. Tapi kan terbatas bos. Apaan yang terbatas? Orang-orang pada nyari dia. Habis meeting sama koalisi, habis itu si ketua umumnya ke rumahnya Pak Jokowi. Jadi Bapak bayangin begini. Jadi kalau gitu, misalnya nih, nggak, saya sih yakin dia nggak akan terima tuh waktu dia bilang saya di PSI aja ke P3 kan. Itu kan majas perumpamaan. Dia nggak mau P3. Tapi apakah di PSI mau? Saya rasa nggak juga Pak. Karena Bapak saya wariskan partai PSI ke Bapak ya, kata Kaisang itu kan nggak gitu juga Pak. Itu makanya dia melawan kodrat kan kalau dia masuk PSI. Nggak mau, saya sih enggak lah. Pasti dia bukannya pasti ya. Menurut saya dia tetap akan berada di luar ketua umum partai politik itu. Kemudian kalaupun dia mau masuk jadi partai politik yang sehat lah. Masa PSI sama P3 kan dua-duanya nggak lolos Senayan. Buat apa? Justru ingin dibuktikan di tangan Pak Jokowi dia akan lolos gitu loh. Nanti ketemu Said Iqbal, ketua partai buruh. Sama kita nggak lolos. Kalau gitu nggak lucu. Ketemu Jabo dong Agus. Iya. Udah partai prima. Kita sama. Jadi kan menurut saya enggak lah, kalau menurut saya sih Pak Jokowi lebih menikmati posisi dia sekarang. Gitu ya. Tapi kalau P3 sih kelihatannya kan udah di spill tuh sama Romi kan, nama Gus Romi itu. Kita butuh tokoh dan tokek. Yang punya duit, punya uang. Tokek ya, tokek. Yang punya uang. Ini itu ya pragmatisnya begitu. Memang sekarang ini idealisme partai, ideologi partai nggak cukup kuat untuk membuat partai ini menang. Partai-partai politik menang nembus Senayan. Jadi butuh logistik. Dengan kualifikasi itu siapa kira-kira yang pantas yang? Lah itu kan ada 2 yang kuat. Agus Supratmanto ya, yang dulu mantan Menteri Perdagangan. Terus satu lagi Amran Sulaiman. Dia tokoh, si Agus. Dia tokek. Iya. Tokoh ya di RT-nya lah minimal kan. Tapi di Menteri Perdagangan dia terkenal Pak. Di Kementerian Perdagangan tuh fotonya ada. Tapi kalau lebih tokoh mungkin Amran Sulaiman. Lagi gitu. Tapi kelihatannya Amran memang tokek. Oke Pak Tajir dia Pak, dia punya pesawat pribadi Pak. Pesawatnya dia tuh pesawat pinjaman tuh. Bapak coba deh gaulnya ditingkatkan gitu. Iya. Sama orang-orang yang punya pesawat pribadi. Baik. Jadi kita ngobrolnya juga enak Pak. Levelnya sama. Ini begitu saya ngomong pesawat pribadi Bapak kaget, nggak usah kaget. Banyak Pak orang-orang Indonesia yang punya pesawat pribadi sekarang loh. Yang belum ada bukan pesawat pribadi ya. Apa? Punya kereta pribadi. Kan belum ada. Kalau pesawat pribadi banyak tuh. Kereta pribadi repot juga Pak. Iya. Kalau kereta pribadi lagi jalan kalau nggak dapet sinyal ya berhenti dia Pak. Iya. Terus anak buahnya naik pesawat duluan nyampe duluan Pak. Kereta lo tidurnya lu tidur di mana? Di gerbong. Satu gerbong tidur sendirian. Itu orang Indonesia jadi emang kaya-kaya ya. Bisa punya pesawat pribadi gitu. Emang pesawat pribadi harganya berapa sih Pak? Nggak tahu. Gue kan bukan level gua. Oh iya sih. Enggak, sebenarnya gue juga asal nyablak juga gitu. Tapi maksud saya hebat. Jadi maksud saya dibalik ke P3 ada satu lagi Sandi Uno. Cuma Sandiaga ya. Tapi kelihatannya Sandi Uno juga gak minat juga. Karena kan emang harus spending kan. Satu lagi yang kuda hitam itu Mardiono yang sekarang PLT P3. Tapi kelihatannya emang agak sulit. Soalnya kemarin dia kan gagal membawa P3 nembus Senayan gitu. Ya mungkin 2 orang itu. Tapi kalau Golkar nawarin Jokowi, mungkin Jokowi ambil Pak. Tapi kira-kira Golkar mau nggak?
Nawarin artinya kan, masa Pak Bahlil doang yang nawarin kan nggak mungkin Ya juga. sekarang begini, Pak Bahlil juga nggak nawarinnya juga nggak serius lah Pak. Kalau dia nawarin Pak Jokowi masuk Golkar aja, terus Jokowi aja jadi ketua umum, dia jadi apa? Ini nggak mau dia. Ketua Dewan Pembina dong. Ya karena ada Agus Gumiwang. Agus Gumiwang misalnya kan, terus belum lagi yang lain kan, tokoh-tokoh yang lain itu. Ya, ketua Dewan apa? Partai, yang Mahkamah Partai. Iya. Satu lagi gini, kan Pak Prabowo sekarang sedang mengeksekusi 2 program besarnya strategi, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Oh iya Pak. Itu apa kabarnya ya, ketahanan pangan tuh? Jangan sekarang pelan-pelan Pak. Kemarin Kapolri Pak, dipuji tuh abis panen jagung. Itu kan masuk juga sesuai sama programnya Pak Prabowo tuh, ketahanan pangan. Jadi jalan kok Pak program-program itu Pak. Gitu. Cuman kalau cuman panen giniin, maksud gua untuk ada roadmap dan ada strategic intervention. Oh ini jelas nih 2027 kita swasembada. Kan udah Amran. Dia ngomong apa Amran? Padi kita surplus berapa ton tuh? 7 ton kok nggak salah. Per hektar. Ya pokoknya surplus udah 7 ton. Jadi aman. Kebutuhan kita berapa ribu ton satu hari, cuman surplus 7 ton. Surplus berapa sih itu? Coba ntar dicek ya. Berapa, 40 ton apa 7 ton, gue gak tahu lah Pak. Tapi dia surplus gitu. Udah lebih banyak gitu, maksudnya udah berhasil. Ntar juga lama-lama kan tambah lagi gitu. Tambah ketahuan surplus apa. Eva yang diganti siapa aja kira-kira dari siapa ya? Iya betul. Lu terlalu kepengen ganti-ganti reshuffle itu, emang lu udah ada tawaran? Enggak, bukan. Jadi maksud gua, kelihatannya reshuffle itu dimulai dari yang namanya mirip kebanyakan itu dikurangin Pak. Ini kan kayak misalnya Budi banyak loh Pak. Budi Gunadi, Budi Ari, Budi Santoso, Budi Gunawan. Hah? 4 tuh Budi. Jadi kurangin 2. Ya enggak nih, kelihatannya dikurangin 3, tinggal 1 Budi Pak. Apa gitu. yang tinggal? Ya Budi Gunawan lah Pak. Oke, selain Budi? Ya nggak tahu nih, makanya nih kira-kira nih cari-cari nih menteri-menteri nih, kalau yang namanya mirip kan, buru-buru ganti nama kali biar nggak diganti ya. Makanya kan sebenarnya kan gini Pak. Waduh, kalau saya masuk kabinet berarti memang pakai Henry Satrio aja Pak. Budinya untung saya di tengah Pak, Budinya tuh. Ya kan nama asli saya, nama panjang saya tuh Henry Budi Satrio Pak. Ini mungkin Budinya di tengah nih. Jadi aman saya. Iya. Pantesan kalau lu pakai Budi lah hebat sat gitu loh, bukan handsat loh. Iya, Budi kan hebat sat. Iya. Maksudnya gimana sih Pak? Henry Budi Satrio. Oh gitu. Iya. Bapak emang seneng muter gitu Pak ya? Yang agak-agak susah gitu. Apa sih? Tapi emang gitu Pak ya, mau Tapi lu udah dapat tawaran emang Hen? Tawaran apa Pak? Enggak, untuk ngisi reshuffle itu enggak. Saya kemarin ditelepon Pak. Disuruh ngajar 2 kelas lagi Pak. Orang Madinah tuh masuk ngajar 2 kelas lagi saya Pak. Terus saya ditelepon dapat tambahan bimbingan tesis Pak. Banyak saya Pak. Saya kalau bimbingan tesis mesti gak apa-apa sih Pak. Paling gak enak tuh sekarang kalau ngebimbing skripsi Pak. Bisa ke bawah-bawah Pak. Kalau pembimbingan skripsi saya jadi presiden, saya dicariin Pak. Tapi kalau membimbing tesis katanya aman. Gitu. Oh gitu. Jadi kayak saya kalau dikasih bimbing tesis ya oke saya. Karena pengalaman. Itu kan kalau level lo nanti presiden, kalau cuma menteri aja kayaknya nggak begitu penting deh. Apa tuh? Cuma bimbing skripsi menteri nggak dicari-cari. Oh gitu ya. Belum ada sejarahnya menteri bimbing skripsi dicari-cari. Iya. Itu sampai mana Pak ya? Kira-kira ijazah Jokowi itu ya? Pak Jokowi ini yang saya mau ngomong. Pak Jokowi ini sekarang kan keluar dari zona nyaman. Salah satunya adalah melakukan serangan balik terhadap orang-orang yang menuding dia menggunakan ijazah palsu, skripsi palsu, dan banyak kepalsuan yang lain yang ini kan. Tapi semakin dia melakukan counter attack itu, orang akan melakukan counter attack itu bersama-sama. Jadi dia sebenarnya masuk dalam gendangnya orang-orang yang sedang menuduh bahwa dia itu pemain. Itu yang Pak Jokowi tidak hitung gitu. Tapi dari segi strategi komunikasi politik itu dia melakukan tindakan keluar dari zona nyamannya
Itu bagian dari strategi bertahan dia, atau dalam konteks bahwa dia memang harus terus-menerus diperbincangkan? Iya, dia senang dia diperbincangkan, tapi dengan keluarnya Pak Jokowi itu sebenarnya yang tertekan UGM, Pak. UGM harus pada posisi mempertahankan ucapan sebelumnya bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli. Itu yang tertekan UGM, Pak. Skripsinya. Iya, dia kepala jadi kaki jadi kepala, pokoknya itu asli. Nah, yang bisa ngomongin itu nggak asli juga UGM, Pak. Gitu. Jadi UGM ini sekarang tertekan ya. Masa kemudian dia pokoknya dia harus asli, udah gitu aja. Dan yang kita pegang ya UGM. Bahkan menurut saya levelnya UGM itu bicara tentang ijazah tuh lebih tinggi dari kepolisian, mohon maaf. Ya kan UGM yang ngeluarin. Ini lembaga yang punya otoritas ngeluarin itu. Dia lebih autentik, punya kapasitas untuk mengeluarkan itu, untuk membuat pernyataan itu. Itu pagar laut kemana Pak ya, nggak diomongin lagi? Iya, itu pagar laut. Emang hilang ya? Hilang dalam frasa kata percakapan publik kita. Tapi masih ada nggak sih sebetulnya Pak? Pagernya? Pagar laut. Pagernya masih kan? Kan belum dibongkar semua. Lautnya gitu. Ada, pagernya ada. Kasusnya aja yang nggak. Iya. Dan apa yang menurut lo dalam 3 bulan ke depan itu akan jadi sesuatu yang diperbincangkan? Reshuffle, Pak. Reshuffle. Menurut saya karena kan ini kan jelang 1 tahunnya Pak Prabowo kan, kalau tadi Pak BB bilang 8 bulan sudah, kan tinggal 4 bulan lagi. Nah ini menurut saya sih akan ada reshuffle, Pak. Baik. Itu akan diperbincangkan sih. Dan satu lagi selain reshuffle ya itu Pak, babak keempat Piala Dunia. Oh, hari ini loh. Hari ini kan kita lawan Jepang, Pak. Walaupun tak ada pengaruhnya apapun. Ya ngaruh gitu, Pak. Kalau menang kita naik di 110 dunia gitu. FIFA, ya. Iya, dan kemudian kan, oh udah kalah 2-0. Oh ini masih main. Baru kebobolan 2-0. Baru setengah jam udah kebobolan 2 gitu. Itu pemain-pemainnya sama nggak main kemarin? Apa kita nobar aja Pak, cepetan nih selesai Pak. Teman-teman, ini cara kita menjaga kewarasan, dan supaya lebih waras memang kita harus nonton untuk memperhatikan siapa sebenarnya yang main bola. Oke. Yang memenangkan pertarungan bola antara Jepang dan Indonesia. Sepak bola Pak. Ya, sepak bola. Terima kasih Henry. Oke, sama-sama Pak. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Henry Satrio, Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Gue kagak bisa. Assalamualaikum.